Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai pengembangan kurikulum dan perencanaan pembelajaran. Di sini kami terdiri dari Anissa Eka Safitri, Anita Kartika Dewi, Cindy Yuniarti, Kian Sakti Jagadito, dan Hanif Setiawan. Di sini saya menjelaskan pengertian pengembangan kurikulum. Harold B. Alberti 1965 berpendapat bahwa pengembangan kurikulum adalah semua kegiatan yang diberikan kepada peserta didik yang berada pada tanggung jawab sekolah. Pengembangan kurikulum pada hakikatnya adalah proses penyusunan rencana tentang isi dan bahan pelajaran yang harus dipelajari beserta cara mempelajarinya. Kemudian ada tujuan pengembangan kurikulum. Dalam tujuan pengembangan kurikulum dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama, menjadikannya alat pendidikan untuk menghasilkan siswa yang berintegrasi. Terus yang kedua ada sebagai acuan untuk mengembangkan pembelajaran dalam mencapai pendidikan yang bermutu dengan standar yang jelas, target yang terukur, dan budaya yang akan dicapai. Kemudian tujuan yang ketiga yaitu memberikan pedoman kepada guru dalam menyusun dan mengembangkan silabus, RPP, serta perangkat pendukung lainnya yang relevan terhadap penerapan pembelajaran. Kemudian tujuan yang terakhir yaitu membimbing serta mendidik siswa agar menjadi pribadi yang cerdas, berpengetahuan tinggi, kreatif, inovatif, bertanggung jawab, dan siap masuk dalam kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya ada prinsip pengembangan kurikulum. Secara umum, prinsip pengembangan kurikulum terdapat 5, yaitu pertama, prinsip relevansi. Secara internal, bahwa kurikulum memiliki relevansi di antara komponen-komponen kurikulum, seperti tujuan, bahan, strategi, organisasi, dan evaluasi. Sedangkan secara eksternal, bahwa komponen-komponen tersebut memiliki relevansi dengan tuntutan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya, yang kedua adalah prinsip fleksibilitas. Prinsip fleksibilitas merupakan kurikulum yang luas, mudah disesuaikan, diubah, dilengkapi, atau dikurangi berdasarkan tuntutan dan keadaan ekosistem dan kemampuan setempat, jadi tidak statis atau kaku. Nah, selanjutnya ada prinsip kontinuitas. Prinsip ini mengandung bahwa kurikulum dirancang secara berkesinambungan. Artinya, bagian-bagian aspek materi pembelajaran dan bahan kajian disusun secara berurutan, tidak terlepas-lepas, melainkan satu sama lain memiliki keterkaitan fungsional yang bermakna. Sesuai dengan jenjang pendidikan, struktur dalam satuan pendidikan, tingkat perkembangan siswa. Selanjutnya ada prinsip efisiensi, yaitu mengusahakan agar dalam pengembangan kurikulum dapat mendayagunakan waktu, biaya, dan sumber-sumber daya manusia lain yang ada secara optimal, cermat, dan tepat sehingga hasilnya memadai. Lalu yang terakhir ada prinsip efektivitas. Efektivitas berkenaan dengan keberhasilan pelaksanaan kurikulum, baik secara kontinuitas maupun kualitasnya. Kurikulum merupakan penjabaran dari perencanaan pendidikan dari kebijakan pemerintah. Selanjutnya yaitu langkah pengembangan kurikulum. Yang pertama yaitu analisis dan diagnosis kebutuhan. Analisis kebutuhan dapat dilakukan dengan mempelajari 3 hal, yaitu kebutuhan siswa, tuntutan masyarakat atau dunia kerja, dan harapan-harapan dari pemerintah atau kebijakan pendidikan. Dan yang kedua yaitu perumusan tujuan. Setelah kebutuhan ditetapkan, langkah selanjutnya adalah merumuskan tujuan. Tujuan-tujuan dalam kurikulum berhierarki, mulai dari tujuan yang paling umum atau kompleks, sampai pada tujuan-tujuan yang lebih khusus dan operasional.
Yang ketiga yaitu pengorganisasian materi. Secara makro, materi kurikulum disusun berdasarkan prosedur-prosedur tertentu yang merupakan salah satu bagian dalam pengembangan kurikulum secara keseluruhan. Hal ini berkaitan dengan kegiatan memilih, menilai, dan menentukan jenis bidang studi apa yang harus diajarkan pada suatu jenis dan jenjang persekolahan. Kemudian, pokok-pokok dan subpokok, bahasan serta uraian materi secara garis besar juga termasuk skop atau ruang lingkup dan sekuensi atau urutannya. Yang keempat, yaitu pengorganisasian pengalaman belajar, yaitu cara pemilihan dan pengorganisasian pengalaman belajar dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai pendekatan, strategi, metode, serta teknik yang disesuaikan dengan tujuan dan sifat materi yang diberikan. Dan yang terakhir yaitu penggunaan alat atau evaluasi. Pengembangan alat evaluasi dimaksudkan untuk menelaah kembali apakah kegiatan yang telah dilakukan itu sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Model pengembangan yang sering digunakan pada pengembangan kurikulum yang pertama adalah model interaksi sosial. Model ini didasarkan oleh teori belajar Gestalt atau field theory. Model interaksi sosial menitikberatkan hubungan harmonis antara individu dengan masyarakat. Yang kedua adalah model pemrosesan informasi. Model ini berdasarkan teori belajar kognitif atau Piaget dan berorientasi pada kemampuan siswa memproses informasi yang dapat memperbaiki kemampuannya. Yang ketiga adalah model personal atau personal models. Model ini bertolak dari teori humanistik, yaitu berorientasi terhadap pengembangan dari individu. Perhatian utamanya pada emosional siswa untuk mengembangkan hubungan yang produktif. Yang keempat adalah model modifikasi tingkah laku. Model ini menekankan pada aspek perubahan perilaku psikologi dan perilaku yang tidak dapat diamati. Karakteristik dari model ini adalah dalam hal penjabaran tugas-tugas yang harus dipelajari siswa lebih efisien dan berurutan. Dan yang terakhir adalah model evaluasi. Evaluasi untuk menunjukkan proses penjumlahan di mana penilaian nilai memainkan peran besar seperti dalam menilai dan mempromosikan siswa. Dan yang terakhir dari topik pengembangan kurikulum adalah prosedur pengembangan kurikulum itu sendiri. Pengembangan kurikulum meliputi 4 langkah, yaitu yang pertama, merumuskan tujuan pembelajaran atau instructional objective. Selanjutnya adalah merumuskan dan menyeleksi pengalaman-pengalaman belajar atau selection of learning experience. Pada tahap ini, kita sebagai guru dan siswa memberikan pengalaman-pengalaman belajar yang siswa terdahulu dapat lakukan dan menjadikannya menjadi rangkaian-rangkaian yang lebih baik lagi. Selanjutnya adalah mengorganisasi pengalaman-pengalaman belajar tersebut. Setelah diseleksi dan dirumuskan, langkah selanjutnya adalah mengorganisasi pengalaman-pengalaman tersebut, atau bisa dikatakan organization of learning experience. Dan yang terakhir adalah memberikan evaluasi atau mengevaluasi atau evaluating kurikulum tersebut, sehingga menghasilkan pengembangan kurikulum. Kesimpulan dari pengembangan kurikulum sendiri adalah pentingnya pengembangan kurikulum adalah berguna untuk membantu siswa atau peserta didik dan guru sebagai pendidik dalam melakukan proses pembelajaran. Dengan makin berkembangnya sebuah negara, maka ilmu yang diajarkan harus dikembangkan terus-menerus. Maka dari itulah pengembangan proses belajar ini dimulai dari pengembangan kurikulum itu sendiri. Terima kasih dari kelompok 5, selalu semangat dan sehat selalu.